Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini pertemuan keempat BKSN bersama Bia Stella Maris. Tema BKSN hari ini adalah menjadi saudara dalam penderitaan. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau semakin mengenal Engkau yang Maha Pengasih bagi semua orang. Ajarilah kami untuk dapat saling mengasihi terhadap semua saudara, terlebih bagi mereka yang menderita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang pintar, mari kita bermain lawan kata dengan cara menebak lawan kata dari gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, dingin. Itu lawan katanya apa? Nah, yang kedua, keras. Lawan katanya? Oke, yang ketiga, tua. Lawan katanya apa? Yuk. Oke, yang keempat, nangis. Lawan katanya? Ya, kalau kaya, lawan katanya? Oke, nah adik-adik, gambar-gambar tadi adalah contoh pengalaman hidup kita sehari-hari. Banyak peristiwa berlawanan di sekitar kita. Coba adik-adik temukan contoh yang lainnya dalam hidup kita. Ya, Tuhan memberikan contoh dengan lengkap, yang baik maupun yang buruk. Nah, semua hal itu berlawanan agar adik-adik dapat membandingkan, lalu memilih sikap hidup yang baik yang sesuai ajaran Tuhan tentunya. Nah, mari melihat perbandingan dari contoh kitab suci yang akan dibawakan oleh Kakak Feli, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa,
supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik yang baik, setelah kita membaca cerita tadi, bersama-sama kita bandingkan ya kedua tokoh utama, Lazarus dan orang kaya. Nah, sekarang adik-adik kita bermain ya. Yes atau no? Adik-adik akan menjawab setiap pertanyaan dengan yes atau tidak. Nah, jika jawabanmu tidak, kasih alasannya ya. Yang pertama, orang yang selalu berpakaian jubah ungu dan berpakaian halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan itu adalah orang kaya. Ya atau tidak? Oke, kedua, seorang pengemis yang badannya penuh dengan borok, kemudian berbaring di dekat pintu di rumah orang kaya, terus kelaparan dan ingin memungut makanan yang jatuh itu bernama Lazarus. Ya atau tidak? Oke, yang ketiga, Nabi Abraham memangku anjing-anjing yang mati di dalam pesta. Ya atau enggak? Oke, sekarang yang keempat ya. Setelah meninggal, orang kaya yang sombong masuk ke alam maut dan ditolong oleh para malaikat. Iya atau tidak? Sekarang pertanyaan yang kelima. Lazarus hidup miskin dan menderita, sehingga waktu meninggal ia juga menderita. Iya atau enggak? Nah, adik-adik, berapa jawaban benar dan salahmu? Jika adik-adik lebih banyak menjawab benar, berarti adik-adik sudah konsentrasi. Good job! Adik-adik yang murah hati, ini adalah gambarnya Lazarus. Sewaktu hidup, ia miskin dan menderita, bahkan sampai kesusahan gak bisa makan. Nah, sewaktu meninggal, Lazaruslah yang diangkat oleh para malaikat menuju pangkuan Bapak Abraham. Lazarus adalah orang yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan juga ingin mengasihi orang yang menderita seperti Lazarus. Jadi, kita dapat mengasihi orang yang menderita dengan cara yang sederhana. Sikap hidup baru. Nah, adik-adik di sini ada yang punya celengan di rumah. Nah, apakah adik-adik pernah mengisi celengan tunawisma? Nah, celengan itu dibuat untuk orang-orang yang menderita. Kali ini adik-adik bisa mengasihi orang yang menderita dengan cara yang sederhana. Kalau yang belum, kita buat ya adik-adik celengan tunawisma yang baru, khusus untuk orang yang menderita yang nanti adik-adik bisa temukan di sekitarnya. Simpan sedikit uang adik-adik setiap hari selama sebulan, berapapun itu sangat berarti. Nah, kemudian selain mengisi celengan, adik-adik juga bisa melakukan hal yang sederhana bagi orang yang menderita. Seperti kita membiasakan menghabiskan makanan. Ayo di sini siapa yang tidak suka menghabiskan makanan? Mulai hari ini kita harus bisa menghabiskan makanan. Kemudian
membuang sampah sesuai jenisnya di tong-tong sampah. Jika ada yang belum, nanti ketika di luar, di lingkungan adik-adik silahkan membuang sampah di tempatnya. Nah, oke adik-adik, itu tadi adalah hal-hal baru yang adik-adik harus lakukan, kebiasaan-kebiasaan sederhana. Oke, sekarang kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menuntun kami untuk belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Terima kasih juga untuk hidup kami yang sangat baik dan penuh berkat dari-Mu. Kami mau bersyukur dan mengasihi dengan cara sederhana setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, kita menyanyi Aku Diberkati.